Isa alaihi salam perumpamaan orang yang belajar ia akan ilmu padahal tidak beramal ia dengannya ilmu, itu sama seperti seorang perempuan yang berzina ia secara rahasia, maka hamil dianya perempuan, maka nampaklah hamilnya, maka sangat malu ia. Maka seperti demikianlah seseorang yang tidak beramal ia dengan ilmunya dipermalukan akannya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di hadapan segala yang hadir di waktu itu. Jadi orang yang hana amai ilme lagi tidak urinang medina lang gelemu ipul lampu bak wineh dapu hana tau depu macam gua hana itu ketumble pun hana itu pun kerala pun hana itu pun tiba-tiba hamil. Maksud dengan daharan na 6 bulan kan kameri perut menyetumbun kan atau apa lain nyoba tapai hana atau bak perut kama atau kaken rasa madulah ya. Demikianlah orang yang tidak beramal ilmu di saat hari kiamat. Allah menyatakan kepada orang-orang yang hadir di saat itu bahwa inilah orang yang punya ilmu dan tidak beramal dengan ilmunya. Dan berkatalah Mu'adz rahimahullah, takuti olehmu akan terpeleset orang yang berilmu, karena kadar ataupun derajat orang alim di sisi makhluk itu tinggi dan besar, maka mengikut oleh mereka itu makhluk akannya orang yang berilmu atas kesalahannya. Jadi seorang yang mempunyai ilmu apabila berbuat kesalahan akan diikuti oleh orang-orang yang jadi panutannya, sedangkan yang dia perbuat itu salah, maka otomatis orang lain pun ikut tersalah. Dari segi demikian bahaya kalau orang berilmu tersalah. Maka Mu'adz memperingati supaya hati-hati. Dan berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila tersalah orang berilmu, bergoncang dengan kesalahan orang berilmu oleh alam. Nyan be alim dia. Alam minal khalqi, bergoncang dengan kesalahan seorang yang alim, bergoncang alam daripada makhluk. Dan berkata Umar radhiyallahu anhu, 3 perkara, dengan sebab 3 perkara hancurlah masa, hancurlah Islam. Salah satu daripada 3 perkara kesalahan orang berilmu. Hinan pe Islam pe zaman dalam Islam pelajaran. Dan berkata Ibnu Mas'ud, selagi akan datang atas manusia satu masa yang merasa asin
dalamnya masa hati yang tawar, maka tidak dapat mengambil manfaat dengan ilmu pada hari itu orang yang alim dan orang yang belajar. Maka adalah hati ulama mereka itu zaman tersebut umpama sabah lancang garam lancang garam, lancang sirah. Makna lancang kan tempat membuat garam buatan, garam secara alami. Gitu ia laut, itu rot i laut tinggai. Ya, pupu yang tinggai nang dia kerih tu ditaguan jeki sirah, dilancang, lancang garam. Min dawatil milhi, daripada yang mempunyai asin, turun di atasnya lancang sirah yang sedang asin oleh tetesan hujan, maka tidak diperdapatkan bagi lancang garam tersebut rasa yang tawar. Akan datang suatu zaman yang sebenarnya hati manusia tidak asin, tawar. Di saat tersebut hati menjadi asin. Apabila hati menjadi asin, tidak tawar lagi, orang yang berilmu tidak dapat memanfaatkan ilmunya. Orang yang belajar pun tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Sehingga di saat tersebut hati para ulama seperti tempat membuat garam yang sudah asin dengan naiknya air laut. Kemudian datang hujan. Walaupun hujan datang, tetapi asinnya air laut tersebut tidak menjadi tawar lagi. Dan bermula demikian, masa terjadi yang demikian apabila condong hati para ulama kepada cinta dunia dan mengutamakan dunia di atas akhirat. Maka ketika demikian Allah mentiadakan mata air hikmah daripada hati para ulama, tidak ada lagi terbit mata air hikmah, dan padam lampu petunjuk daripada hati mereka itu para ulama. Maka saat itu orang alim memberitakan saat orang-orang berjumpa dengan orang alim bahwa sungguhnya orang alim itu takut ia akan Allah dengan lidahnya, omongannya saja dia takut kepada Allah. Padahal fasik itu nyata pada amalannya. Dengan babah pegahaya ke Allah, amalan hari-hari, perbuatan maksiat atau dosa, maka alangkah suburlah lidah di ketika itu, dan alangkah kemaraunya hati. Hati itu lidah subur, artinya dari lidah keluar kata-kata yang baik, sedangkan hati kosong. Maka demi Allah yang tiada ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dianya Allah, tidak adalah kejadian yang seperti demikian kecuali karena
orang yang mengajar ilmu, mengajar mereka itu karena tujuan selain Allah. Dan orang yang belajar ilmu, belajar mereka itu bagi selain Allah. Kata bepu menyamakan pu. Orang tu membuatkan karena Allah, orang buat pihkan karena Allah. Di saat itu, karena yang mengajar dan belajar bukan karena Allah, hati kosong, lidah subur. Itu kenayang kepada kata-kata yang bagus keluar daripada lidah para ulama dan orang yang belajar ilmu, tapi hatinya kosong, artinya tidak beramal dengan ilmu. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil tertulis, jangan kamu tuntut ilmu selama belum kamu beramal. Jangan kamu tuntut ilmu barang yang tidak kamu beramal, sehingga kamu beramal dengan barang yang telah engkau ketahui. Yang golong tertupu, baik tertuntut, tak amai le yang ka tertupu. Dan berkata Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa sungguh kamu dalam satu zaman, barang siapa meninggalkan dalamnya zaman 10% barang yang telah dia ketahui, binasa ia. Dan akan datang satu zaman, barang siapa beramal dalamnya zaman dengan 10% saja barang yang telah dia ketahui, mendapat kemenangan. Hudzaifah termasuk salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan zaman sekarang, yaitu masa sahabat, ilmu yang kita peroleh tidak kita amalkan seluruhnya, kita tinggal 10%, binasa. Meninggalkan 10% ilmu binasa pada masa sahabat. Akan datang satu masa orang beramal 10% saja daripada ilmu yang dia peroleh, mendapat kemenangan. Kenapa berbeda? Zaman sahabat tinggal 10% binasa. Zaman yang akan datang mungkin sekarang sudah sampai beramal 10% saja mendapat kemenangan. Wa dzalika likasratil battalin, dan bermula demikian di akhir zaman, beramal 10% saja ilmu mendapat kemenangan karena banyak orang yang malas untuk beramal. Masa sahabat mandum beramal. Nah, tidak orang 30% saja amal, binasa karena matanya orang beramal baru 30%. Sedangkan di akhir zaman banyak orang yang malas untuk beramal. Ada orang yang mau beramal hanya 10% daripada ilmunya, dia mendapat kemenangan. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh umpama seorang alim itu seumpama seorang qadhi. Itu berhabis ya. Alim dengan qadhi. Padahal sungguh berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadhi dibagi 3. Ada seorang qadhi yang menghukumkan dengan yang sebenarnya,
dan dianya qadhi tersebut mengetahui yang hukum sebenarnya, diputuskan hukum dengan yang sebenarnya. Fadzalika fil jannah, qadhi yang demikian tempatnya dalam surga. Wa qadhin qadha bil jur, dan yang kedua seorang qadhi memutuskan hukum dengan fasik, padahal dianya mengetahui atau tidak mengetahui. Dia mengetahui hukum tersebut tidak sah atau tidak mengetahui, bahwa finnar, qadhi tersebut dalam neraka. Dan qadhi yang hukum dengan selain barang yang memerintah oleh Allah dengannya barang, maka dianya itu dalam neraka. Jadi 3 macam qadhi, 1 yang masuk surga, 2 masuk neraka. Orang alim pun demikian. Dan berkatalah Ka'ab rahimahullah, selagi akan ada di akhir zaman para ulama yang memerintahkan untuk zahid manusia di dunia dan tidak zahid mereka itu, dan menakuti oleh mereka itu akan manusia dan tidak takut mereka itu. Melarang mereka itu ulama daripada mendatangi pemimpin, dan mendatangi oleh mereka itu ulama akan mereka itu pemimpin, dan mengutamakan oleh mereka itu akan dunia di atas akhirat. Puan makan mereka itu dengan lidah mereka itu, makan dengan lidah. Ya qarabuna, ya, wa yaqrabuna al-aghniya wa yakuluna inona dunia wa yakuluna bi alsinatahum, mendekatkan diri dengan orang kaya bukan dengan orang fakir. Cemburu mereka itu di atas ilmu, sebagaimana barang cemburulah perempuan di atas laki-laki. Marah seseorang mereka itu ulama di atas orang yang sekedudukan dengannya apabila menduduk ia akan lainnya. Bermula mereka itu Jabbarun, kelompok Jababirah, A'daur Rahman, musuh Tuhan. Ya. Menurut Ka'ab, akan datang di akhir zaman ulama yang pertama dia memerintahkan manusia untuk sahih, sedangkan dianya sendiri tidak sahih. Yang kedua, ulama menakuti manusia kepada Allah, sedangkan dia sendiri tidak takut kepada Allah. Melarang manusia lain daripada datang kepada pemimpin. Makna resiannya lui kantongan di balai membuat tiap hari ke kantor kadaring itamang pegawai leganya tamang kalau mitekin daftar hadir pegawai ganyan ka katru orang lain getam tanya beda-beda apa ti padahal nak le lapang ganyan ramai orang lain. Kemudian dia mengutamakan dunia di atas akhirat, makan daripada kekayaan dunia,
mendekatkan diri dengan orang kaya, tidak mendekatkan diri dengan orang fakir. Cemburu di atas ilmu, menyebab bet mengenal hanya ikalan tagai gop maling igaknya pi ingin bu maling ketinggalan erat beramal lagi urinang cemburu kurang agam asal kana uragam to kiban urinang cemburu uragam becok ego uragam ganya becok le ego yang menanci ilmu be itu menggego menyebab ilmu tapi ba amal tinggal liket ba ilmu merupa-rupa ke orang yang kaim mengan mengan ngau orang lain bengek nyan gepegah li Ka'ab Jabbarun, orang yang perkasa semau gue kena gatnyan lagi gatnyan betul hanjit teruk lagi orang lain. A'daur Rahman, musuh Allah. Dan sabda Nabi SAW bahawa sungguh syaitan kadang-kadang dipentre-entre ditempokan akal kamu dengan ilmu. Maka orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana syaitan menempokan dengan ilmu? Jawab Nabi SAW, berkata syaitan tuntut olehmu akan ilmu dan tidak usah kamu beramal, sehingga kamu ketahui. Tuntut olehmu akan ilmu dan jangan kamu beramal sehingga kamu ketahui. Yang betul kan? Yuja minta ilmu betul. Baik beramal punya golong. Datuk golong nak ilmu yang betul cuma tak. Fala yazalu li ilmi qailan walil amali musawwifan. Maka senantiasa syaitan itu bagi ilmu berkata ia tuntut ilmu dan bagi beramal taswif ditempokan sehingga mati seseorang dan belum pernah beramal. Nyan ban kerja Pak Syekh. Mencoba belajar diperintah untuk belajar, tapi untuk beramal di taswif, di tempo besok lagi hingga mati belum sempat beramal. Dan berkatalah Sariyus Sakti, mengasing diri seorang laki-laki untuk beribadat. Ada ianya rajul itu loba di atas menuntut ilmu zahir. Pada dasarnya dia loba untuk menuntut ilmu zahir. Ilmu zahir syariat, ilmu batin tarikat. Maka aku tanya akannya, getanya kenapa mengasingkan diri untuk ibadat? Maka menjawab ia, aku bermimpi seseorang berkata bagiku, sehingga kapan engkau sia-siakan akan ilmu? Sia-siakan kamu oleh Allah. Nyandron nebut laju. Dumnatrip nebut.
hanana amai. Menyodrona sia-siakan ilmu hanana amai, drone pi akan ge sia-siakan oleh Allah. Fakultu ini puan laah fatuhu maka ulun jawab bahawa sungguh ulun pelihara akannya ilmu hana ulun sia-sia ilmu lung pelihara lung patho lang puto lung unci. Maka berkata sari Nam tholi hifdzul ilmil amal, pelihara ilmu kelaganyan kata kusuk-kusuk tak pok-pok nak dengar ni. Pelihara ilmu adalah beramal dengan ilmu. Amal bihi dengannya ilmu. Fataraktu talab, bawa tenyan ke kalau melumpur puno na urun dhul lumpur bahkan hana namai helum pelihara ilmu. Pelihara ilmu yang ke beramal dengan ilmu. Watenyan ke fataraktu talab, lung tinggai beut barokah gebeut mentang lagi ko galak gebeut amai hana wa aqbaltu alal amali, lun hadap dari beramal. Berat tadi rupanya watega beramal hanale gedu di dalam kawan manusia ingat tazala mengasingkan diri untuk beramal. Nyampi sabahaya cina beaju watega set beut ule minta tempat kalut aju ini untuk beramal. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bukanlah ilmu dengan banyak riwayat, kan ilmu dengan le kitab tabu aju. Hina pakan gekun le riwayat karena jamun hadis kebeut para sahabat hana kitab lagi nyolong lah hadis hinan mandum gucok ba nabi ayat patetun wahyu. Hanya saja ilmu rasa takut kepada Allah. Tabut laju tak riwayat hadis laju tak apa ayat Quran laju nya hana kira ilmu. Yang ilmu walaupun ni tabut na rasa takut kepada Allah dalam hati. Dan berkata Hasan, belajar olehmu apa saja yang kamu kehendaki bahawa kamu pelajari, maka demi Allah tidak memberi fahla untuk kamu oleh Allah sehingga engkau beramal. Tabut aja. Tapi golong na fahla menyogolong tak beramal. Karena orang yang bodoh, orang jahil, cita-cita mereka itu riwayat. Orang jahil keinginan untuk memperbanyak ilmu, banyak riwayat. Wal ulama himmatuhum riayah. Para ulama cita-cita mereka itu memelihara ilmu. Memelihara ilmu kalau buah ilika penuh beramal dengan ilmu. Dan berkatalah Malik rahimahullah, jika menuntut ianya seorang akan ilmu sungguh bagus ia, dan jika mengembangkan ia akannya ilmu sungguh bagus ia. Seorang belajar bagus, seorang mengajar bagus. Idza sahhat fihi niyyah, kapan bagus belajar dan mengajar? Apabila sahih pada keduanya oleh niat. Belajar karena Allah, mengajar pun karena Allah.
Dan tetapi perhatikan olehmu apa yang wajib terhadap kamu semenjak subuh hingga sore. Maka jangan kamu utamakan di atasnya akan sesuatu yang lain. Yang perlu diperhatikan sesuatu yang wajib kita kerjakan semenjak subuh hingga sore. Yang wajibnya laju tak puput. Oh, tubuh. Pu tugas hitanya. Semua ber. Lain tinggal ikut. Menyo tak utamakan yang lain. Kan yang wajib tak kerjakan yang mandum hana ke. Karena ber juga, semua ber juga menyo sahih niat. Tetapi harus ditinjau sesuatu yang wajib dikerjakan semenjak pagi sampai sore, jangan diutamakan yang lain. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diturunkan akan Al-Quran supaya diamalkan dengannya isi Al-Quran. Maka kamu mengambil dirasahnya Quran akan amal. Yang masa sahabat disesuaikan kerja agaknya dengan hikmah daripada diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran untuk kita beramal dengan kandungan Al-Quran. Masa sahabat dibaca, dipelajari, diamalkan isi Al-Quran. Wasayati qaumun kafuna, akan datang satu kaum yang melenceng. Mereka itu seumpama tombak yang melenceng saat dilemparkan, tidak mengenai sasaran. Mereka itu yang melenceng bacaan Quran tidak pada tempatnya, tidaklah dengan orang-orang yang terbaik daripada kamu. Jadi menyoal Quran kebetulan untuk tak beramal, baca saja menjadi amalan. Karena baca Al-Quran kan ibadat, tapi huruf makhraj, huruf yang diucapkan di makhrajnya masing-masing jadi amalan. Satu saat akan datang satu kaum yang bacaan mereka itu tidak benar lagi, melenceng daripada makhrajnya, hanaruh. Yang berhati-hatian ba inna anzalna kan wa tawaqaf inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ara gadah bacaan jihi lagi tanekun qadri, tapi hana jade inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menyahana rnya gadah sabah huruf. Yang perhati mentu urang baca. Ba yang hana geyu pelahe dad. Wadrib lahum yang salah. Wadrib lahum. Ini balik kerana kan gebet. Kan gebet, kan nganja baca Quran. Baca agaknya. Menancit kutubu jadin tabat yada abila habiyang watak gampit apa ba
Tabbat. Ya, yang tanya pi hana baca ladum tabbat. Bermutu tabbat yada abi lahabin wa tabba. Qul huwallahu ahad. Tapi berat hati. Ini aku contoh. Jadi matla'il fat. Orang kata harus kebiasaan. Yang kedua, itanya menjelang libur puasa Ramadan, payah minta guru untuk tes ayat wajib. Ayat wajib, ayat tarawih. Hanya mentah itu untuk dua rota itu di anak ajit tak apa ayat dengan Quran. Hilit aja gede checking. Nang kota-kota hanya pakai li. Itanya apa ada pegati. Nyan ka hafid ni pakai ke imam. Itu mayang na itu kena nak lagi tanya kan. Ta'arud antara qari dengan alim diutamakan imam alim. Mislal kunah, melenceng bacaan lagi puno tombak hana tepat sasar. Laisu bi khiyarikum, orang itu tidak tergolong orang yang terbaik. Dan orang yang berilmu yang tidak beramal sama seperti orang sakit yang mencerita ia akan obat-obatan. Enggak yang sakit. Doktor jamin ke perahu ubat. Macam ubat digapai. Enggak yang sakit itu. Waqal ja'i, dan umpama orang berilmu tidak beramal dengan ilmu seperti orang lapar yang mencerita ia akan makanan yang lazat. Masak kari, masak kariah, masak garu, dalica, gak nyendek, wala ya jidha, gepegah menteng makanan mangan, igaknya taputan. Dan pada misalnya orang berilmu tidak beramal, firman Allah Ta'ala, walakumul wail mimma tasifun, bagi kamu kecelakaan daripada barang yang engkau sifat. Yang tak pegah-pegah menteng, tak amal hana, merumpak wail, kecelakaan bawah. Dan dalam suatu hadis, hanyasanya aku takuti di atas umatku akan tergelincir orang yang berilmu. Rasulullah sangat takut kepada umatnya apabila orang-orang yang berilmu berbuat kesalahan. Wajidalu munafikin fil Quran, dan berbantah-bantah orang munafik tentang Al-Quran. Kabeh wa minha, kembalilah kepada tanda-tanda ulama akhirat, antakuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi' fil akhirah murghib fit ta'ah mujtaniban lil ulumi allati yakillu naf'uha wa yaksuru fihal jidal wal qil wal qal. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat bahwa adalah merasa pentingnya seseorang ulama dengan mengejar, menghasilkan ilmu yang bermanfaat di negeri akhirat, menggemarkan ianya ilmu pada taat, menjauhkan ianya seseorang bagi segala ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya dan banyak padanya oleh dawa-dawi dan kata begini, kata begitu putranya. Kilkal, pegah mana, bahasa Aceh ikamannya mana itu. Jadi tanda-tanda ulama akhirat, dia mencari ilmu yang manfaat untuk akhirat dan mempergemarkan orang kepada taat.
dia menjauhi ilmu yang manfaatnya sedikit dan selalu ada perbantahan, dan ada pendapat yang begini, pendapat yang begitu, ditinggalkan. Famisalu man ya'ridu an ilmil amal wa yastaghilu bil jidal mislu rajulin maridin bihi ilalun kasiratun faqad sadafa tabiban hadiqan fi waqtin daikin yukhsha fawaduhu fastaghala bisu'al an khasyatil akakir wal adwiyah wa qara'ibit tab wa taraka muhimmahul ladhi huwa mu'akhadun bihi wa dhalika mahdus safih. Maka umpama seseorang yang berpaling daripada ilmu amal, seseorang mencari ilmu tanpa beramal dan berbimbang ia dengan dawa-dawi, itu umpama seseorang yang sedang sakit, yang dengannya seseorang itu beberapa penyakit yang banyak, dan sungguh berjumpa ia akan seorang tabib yang cerdik pada satu waktu yang sempit yang ditakutkan luputnya tabib, maka berbimbang ia dengan menanyai daripada khususiat akakir, itu resep. Resep-resepnya nyo lang ubatnya puatrai kombinasi padu pu kai jampu lah ubatnya nya agak tanya keng lake ubat ke dia gaduh dia periksa kombinasi ubatnya sini pe-nya padu pu kai jampu ke dalam wa gharaibita gaduh tanya ilmu tabib yang gharib, yang jarang-jarang terjadi, yang tidak dirasakan perlu. Gak tanya SKG pu, OKG pu, kalau alat dengan periksa itu perlu buat perut tu, EKG pulau, SKG, EKG, USG, yang gak tanya, yang print dengan periksa darahnya pada pulau. Ya tanya. Dan ketinggai akan yang penting enggaknya, yang dianya seseorang itu disisakan dengannya agak yang sakit penyakit kronis kansi macam ka komplikasi. Doktor kana spesialis lam iji hotel 5 minit saja. Dia nak periksa pasien yang lain. Kau ubat lagi. Tak tanya ngata mengantung buat tak uji yang padra. Wadhalika mahdus safih, yang semata-mata jahil mempergunakan waktu kan pada tempatnya ulo-ulo. Dan sungguh diriwayat orang bahawa sungguh seorang laki-laki datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ianya rajul, ajari olehmu akan daku daripada yang gharib, daripada ilmu nupurnolun ilmu yang hanasam tupu yang gharib. Maka berkata ianya rajul, Nabi biginya rajul, ma sana'ta fi ra'sil ilmi, apa yang telah engkau kerjakan pada ulai ilmiah? Gejak laki muruno yang haya, ilmu yang haya. Nabi kitanya yang ulai ilmu puka-puka kah? Maka berkata rajul, wa ma rasul ilmi hanan turi lentah yang ulai ilmu. Jawab Nabi SAW, adakah engkau kenal akan Po Maha Suci? Rupanya ulai ilmu tahu tauhid. Pukalah kebut ilmu yang haya-haya. Tuhan nak katuri dia. Kalau nak
nyan ka. Faqala fama sana'ta fi haqqihi, apa yang telah engkau perbuat pada haknya Rab, ke hak Allah apa yang kana terpubut. Qala masya-Allah. Tepat tak jawapan? Masya-Allah. Apa yang dikehendak oleh Allah. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal arif dal maut, mati nak duri gitu. Qala na'am. Hai puan duri mati, dak urun nak mati kan? Urun mati duri. Qala fama a'datta lahu. Nabi bertanya, apa yang kau siapin baginya mati? Puna kau bersiap untuk hadapi mati. Qala masya-Allah. Abang tidak bunuh. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab fa'ah kimma hunaka summa ta'al nu'al limuka min ghara'ibil ilmi. Jak lembaga ke Nabi, pergilah kamu atas pagar, jak lembaga. Kagedhana fahkum ma hunaka, perkokoh olehmu, hakim yang benar, perkokoh olehmu barang yang di sana. Apa yang kagedan yang benar? Pertama makrifah Allah, meyokana pekelnya nilai, olehnya persiapan untuk menghadapi mati kabeh ya. Meyoka berehnya kita kena summa ta'al, kemudian kemari kami ajar akan kamu daripada yang raib, daripada ilmu. Ya, kubereh ada ilmu dan yang benar ile. Kenal Allah, kemudian pegat persiapan untuk menghadapi mati. Baru siap saya ajari kamu ilmu yang gharib. Bal yang bagi ayakuna muta'alim min jinsi ma ruwiya. Tetapi sepatutnya bahawa adalah seorang murid daripada jenis barang yang diriwayatkan daripada Hatim Al-Asam, murid Syakir Al-Balkhi radhiyallahu anhuma, bahawa sungguhnya pekerjaan berkata bagi Hatim oleh Syakir, selama kapan engkau bersertaku? Dukna trip kata buat baklun. Ditanya oleh Syakir kepada Hatim, berapa banyak masa kamu belajar di pesantren saya? Jawab Hatim, 33 tahun, 2 buah keleng. Lagi keleng, mendapat 2 buah keleng. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Bertanya Syakir, apa saja engkau pelajari daripada aku dalam ini masa? 20 tahun ka tabuat baklung, puwa ka tamruno baklun. Qala sama niya masailah. Jawab Hatim 8 masalah. Qala Syakir, kan Syakir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuat orang-orang ya? Musibah. Syakir gak anggap musibah. 20 tahun dia belajar, cuma 8 masalah yang dia simpulkan. Dikirakan musibah, zahaba umri maka, hilanglah umurku beserta kamu. 20 tahun ya puberkah, gada umur, ada tajak ugli, tajak ublang, dumna ka padi, dumna ka menyogli punah sawit. Dan tidak engkau belajar kecuali 8 masalah. Berkata Hatim, wahai Pak Guru, tidak aku pelajari selainnya 8. Dan bahwa sungguh aku tidak aku cintai bahwa aku berbohong. Nyan betul ilmu begah 8 hagai ana lebih. Maka berkata Syakir,
coba datangkan kemari 8 masalah sehingga aku dengar akannya 8 masalah. Getes tu dia wajib pegah baik karuli. Qala Hatim, berkata Hatim, aku perhatikan kepada ini makhluk, maka aku lihat tiap-tiap satu mencintai ia akan apa saja yang dia cintai. Maka satu saat dianya serta kekasihnya menuju ke kubur. Ya. Manusia dalam udipnya galak macam tu galak. Oh akhir lang kubur gitu. Fa idza wasala ilal qabri faraqa. Maka apabila sampai seseorang ke kubur, kekasihnya itu memisah diri dengannya. Hai timlo lang kubur. Inang tinggal harta tinggal pulang domnya aju nak ruh mandum donya agak nak elok untuk langgupu tinggal tira fada'altul hasanat mahbubi, maka aku jadikan amal kebajikan kekasihku. Maka apabila aku masuk akan kubur, masuklah kekasihku besertaku. Ya, kata apa? Amal kebaikan. Hatim cewek dengan amal kebaikan. Cewek lain Hatim tamang dalam kubur, amal kebaikan masuk beserta gaknya dalam kubur. Faqala ahsanta, maka jawab sakit, bagus. Ya Hatim. Famasaniyah, silakan yang kedua. Maka berkata ianya Hatim, aku perhatikan pada firman Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut posisi ponya dan menegah ia akan nafsu daripada keinginan, maka surga dianya surga tempat kembali. Fa'alimtu, maka aku yakin bahawa sungguh firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. Maka aku lawan nafsuku pada menolak keinginan sehingga tetap ianya nafsuku di atas taat Allah Taala. Dalam Quran, orang yang ia ke Allah getegah nafsu daripada keinginan otomatis masuk syurga. Hatim yakin firman Allah yang betul sehingga bit gaknya gelawan nafsu hang turut nafsu sehingga tetap gaknya menjalankan taat kepada Allah. Hana komentar lai sakit asal isah saja. Lagi yang ketiga, bahawa sungguh ulun perhatikan kepada ini makhluk, maka ulun lihat tiap-tiap siman serta nyaman sesuatu yang baginya sesuatu ada harga dan kadar, meninggikan ia akannya sesuatu dan memelihara ia akannya sesuatu. Kemudian ulun perhatikan kepada firman Allah Azza wa Jalla, ma indakum yamfadu wa ma indallahi baq. Barang di sisi kamu hancur dan habis, dan barang di sisi Allah itu kekal. Maka tiap-tiap kali jatuh terdapat besertaku sesuatu yang baginya ada harga dan kadar, aku hadap akannya kepada Allah supaya kekal ianya sesuatu di sisinya Allah hal keadaan terpelihara. Diperhatikan kepada makhluk apa yang na sesuatu merumpuk yang na harga nyan kebah tempat manyang kebah lamari jaga beget abi-abi. Sedangkan dalam Al-Quran ubena yang na di sisi kitanya sabuk saat akan abi, yang kekal adalah yang di sisi Allah. Maka Hatim
Pen yang na sesuatu merupa yang na kadar dan na harga geserahkan kepada Allah. Punya harta gesedekahkan karena punya kata serah kepada Allah akan selamat selama-lamanya. Hana habis-habis. Yang keput buah sungguh lun memperhatikan kepada ini makhluk, maka lungkalan tip-tip satu daripada mereka itu makhluk kembali kepada harta dan penenam keturunan hasab, bangga dengan keturunan dan kemuliaan dan nasab. Empat beda nasab dengan hasab. Punya nasab keturunan kan erat ayah. Punya hasabnya kelompok, kabilah. Maka ulun perhati padanya harta, hasab, syaraf dan nasab, maka tiba-tiba dianya itu lasik. Oh, hujung harta habis, keturunan yang pi habis, kemuliaan pi habis. Summa nadartu ila qaulillahi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian ulun perhatikan kepada kun Allah Ta'ala, bahawa sungguh yang paling mulia kamu di sisi Allah yang banyak takwa daripada kamu. Maka aku beramal pada takwa sehingga adalah aku di sisi Allah itu mulia. Menyerta peserta kemuliaan dunia habis, kemuliaan di sisi Allah kekal. Yang mulia di sisi Allah orang yang letak takwa. Yang kelima, bahawa sungguh ulun perhatikan kepada ini makhluk, padahal mereka itu makhluk mencela ba'at mereka itu pada ba'at dan mencerca ba'at mereka itu pada ba'at, dan asal ini seluruhnya dengki. Kemudian ulun perhatikan kepada ken Allah Azza wa Jalla, kami bagi di antara mereka itu makhluk akan penghidupan mereka itu dalam hidup dunia. Maka aku tinggalkan dengki dan aku jauhi akan makhluk, dan aku yakin bahawa sungguh pembahagian itu sabit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku tinggalkan bermusuh-musuh dengan makhluk daripada aku. Yang kelima, kehidupan dalam masyarakat sering menjelek antara satu sama lain, laknat satu sama lain, bermusuh-musuhan satu sama lain. Puncanya adalah daripada dengki, timbul laknat, timbul ta'nu, cela, dasar dengki. Kemudian Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Penghidupan manusia telah kami bagi jatah masing-masing. Oleh Hatim, dia meninggalkan perasaan dengki dan menjauhkan diri dengan makhluk, dan yakin pembahagian itu semuanya dari sisi Allah. Sehingga Hatim meninggalkan permusuhan dengan makhluk, tidak perlu berebut-rebutan kepada harta karena sudah ada pembahagian daripada Allah. Yang keenam, aku perhatikan kepada ini makhluk bagi durhaka ba'at mereka itu ada ba'at, dan berperang ba'at mereka itu akan ba'at. Terjadi bokah merpah-repah nanggrawa untuk jadi pemimpin mau perang. Maka aku kembali kepada katanya Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Bahwa sungguh syaitan itu musuh, maka ambil olehmu akan syaitan bagi kamu sebagai musuh. Allah memerintahkan kita bermusuh-musuhan dengan syaitan, bukan sesama makhluk. Fa'adaituhu wahdah.
maka aku bermusuhan syaitan pada hal satunya, dan aku bersungguh-sungguh pada mengambil hindari aku daripadanya syaitan. Karena Allah Ta'ala telah naik saksi di atasnya syaitan bahawa syaitan itu musuh bagiku, maka aku tinggalkan bermusuhan dengan makhluk yang selainnya syaitan. Ya, jadi yang keenam, Hatim mengamalkan perintah Allah untuk bermusuhan dengan syaitan, bukan dengan sesama makhluk. As-sabi'ah, yang keenam, aku perhatikan kepada ini makhluk, maka aku lihat terhadap satu daripada makhluk menuntut ia akan ini yang hancur, yang pecah-pecah, maksudnya dunia. Ditamsilkan dunia dengan roti yang sudah pecah-pecah, tidak bulat-bulat lagi. Maka merasa hina padanya mencari ini kasrah akan dirinya, dan masuk ia pada barang yang tidak halal baginya. Orang gemar habis bak minta dunia sampai je kehina, dan haram pun gecok, yang penting benar. Kemudian aku perhatikan kepada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak daripada yang melata-lata dalam bumi kecuali kepada Allah rezekinya. Ya. Maka aku yakin bahawa sungguh aku salah satu daripada ini dabbah, min dabbatin mana gaknya ruh dalam dabbatin fil ardi, yang arti Allah rezekinya. Maka aku berbimbang dengan barang yang bagi Allah Ta'ala di atasku. Apa saja yang diwajibkan, difardukan oleh Allah, dia kerjakan, dan aku tinggal pun mali indah, aku tinggal barang yang bagiku di sisinya Allah. Dia beramal apa saja yang diwajibkan oleh Allah, fahla dan seterusnya, ditinggalkan di sisi Allah, karena sesuai dengan janji bunuh apa rezeki ka geado oleh Allah. Anak minta dia. Yang ke-8, ulun perhatikan kepada ini makhluk, maka aku lihat mereka itu seluruhnya berserah diri kepada makhluk. Makhluk serah diri kepada makhluk. Yang terjadi, hada ala di'ati, ini di atas ladangnya. Menyokena geli kan kadeg kemudian orang daya kan mengkena belang kadeg. Wahada ala tijarati, ini atas perniagaannya, mengkena kedai ke kemari. Wahada ala sinaati, dan ini atas utuhnya, utuh bujarau. Allah najiku puga rengkan kuput bolangai manggadek aku. Wahada ala sihati badani, dan ini tawakal di atas sihat badan, untung anak takik, untung. Wa kullu makhlukin mutawakkilun ala makhlukin misli, padahal tiap-tiap makhluk itu berserah diri kepada makhluk yang sama dengannya. Faraja'tu, aku kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, memadai. Fatawakkaltu 'ala Allah azza wa jalla, maka aku berserah diri kepada Allah azza wa jalla, fahuwa hasbi, maka dianya Allah memadai. Kalbih geruah balapan bo qala syakit ya Hatim waffaqakallah ta'ala fa inni nadartu fi ulumit Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan azim fa wajadtu jami'a anwa'il khairi wa diyanah wa hiya taduru ala hadhihi saman masail. Hai Hatim, semoga memberi taufik kepadamu oleh Allah Ta'ala. Aku perhatikan dalam ilmu dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan Azim, maka aku berdapat seluruh nok kebaikan dan agama, dianya itu berputar di atas ini 8 masalah. Kagak akui, kagak teken, betul nyana Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dagingnya. Tawik kena tawik kedih balapan boh punca
Faman ista'malaha faqad ista'malal kutubal arba'ah. Barang siapa beramal 8 perkara, maka sungguh beramal ia akan kitab yang 4. Maka bermula ini bidang daripada ilmu nya kun cakap ya. Tidak merasa penting dengan memperdapatnya ini fan, dan hati-hati begini ini fan, kecuali ulama akhirat. Pua ke ilmu tadi, pua kun cakap ilmu tadi tak Karena tinggal pegah tanda-tanda ulama akhirat, termasuk salah satu daripada tanda-tanda ulama akhirat ilmiahnya berkisar dalam 8 perkara. Fa'amma ulama dunia, maka adapun bermula ulama dunia, maka berbimbang mereka itu dengan barang yang mudah, dengannya barang mengusahakan harta dan panutan. Ulama dunia hanya dia fikir ke ada 8 perkara yang penting, income income, jalan masuk. Saya kena jalan masuk gaji ni. Jah diputik jah pun panutan urang berdigalak agaknya, dan membiarkan oleh mereka itu misil-misil ini segala ilmu yang dibangkit oleh Allah, dengannya ilmu akan para nabi seluruh mereka itu alaihi mussalam. Kalian nak tanggung baca tu kun tengku Dhahhak bin Mazahim adraktuhum, ulun pendapat mereka itu ulama dunia dan tidak belajar ba'at mereka itu daripada ba'at kecuali war'a. Yanhum ulama akhirat punya ulama akhirat yang umurno war'a kurang bacut daripada zahid. Punya zahid kadar hajat mantap, punya war'a lebih daripada kadar hajat, yang penting halal, baikna haram dan subhan. Aku pendapat mereka itu ulama akhirat, padahal tidak belajar ba'at mereka itu daripada ba'at kecuali war'a. Wahumul yaum ma yata'allamuna illal kalam. Padahal mereka itu ulama-ulama dunia hanya belajar mereka itu pada hari ini kecuali ilmu kalam. Hana mentika ke war'a ali. Hana mutanya ke war'a. Kiban cara berjid, pantek berjid, dan mendawa berjid dapat telur habis. Susah. Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabati lana fi dinina علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا لنا وفقنا لنا وقرابتنا
Allah